untuk perkenalan nama dan asalnya aja. Boleh? Boleh. Halo semuanya. Halo. Aku juga bisa dipanggil Dewi. Aku berasal dari Blitar. Halo Dewi. Boleh? Dari perkenalan, aku dari Blitar ini biasa dipanggil Dewi. Aku asalnya dari Inggris. Halo Dewi. Saya harap dengan kita perkenalan ini kita bisa lebih dekat lagi, lebih akrab ya dari perkenalan kita perlahan juga bakal kita bangun komunikasi dan interaksi yang bagus biar kita bisa lebih akrab ya. Jadi sebelumnya koridor bakal membagikan kertas persetujuan yang dimana kalian perlu menyetujui atau menandatangani kertas persetujuan ini karena di sini kami perlu untuk memastikan bahwa kalian semua bersedia untuk mengikuti kegiatan di kelompok pada sore hari ini gitu. Boleh begitu? Terima kasih Kak. Dari teman-teman di situ kan ada namanya ya, pertama itu menjaga kerahasiaan akan membuat kelompok, kemudian mengikuti kegiatan dengan tertib dan saling menghargai, berpartisipasi secara aktif sesuai dengan diri serta memahami bahwa bimbingan kelompok bukan tempat untuk menghadiri peserta orang lain. Nah jadi teman-teman saya bersedia untuk mengisi data ini agar nantinya kita sama-sama enak gitu ya, karena kita boleh silakan isi. Waktunya 1 menit lagi ya teman-teman. Apakah sudah semua? Ya. Kalau itu benar-benar seperti ini. Dan teman-teman sudah mengumpulkan jawabannya. Sebenarnya saya terima kasih sekali lagi karena sudah bersedia mengikuti sesi webinar pada hari ini ya. Di sini juga kalian tidak perlu takut. Tapi kalau misalnya kalian merasa malu itu wajar banget karena kita juga baru kenal gitu ya. Kalian nggak merasa terlihat kuat di sini, kalian juga nggak perlu mengikuti sesuatu, kalian juga bebas untuk melakukan apapun. Kalau memang kalian itu lagi ngerasa capek, nggak baik-baik aja hari ini, nggak apa-apa. Kalian bilang aja capek gitu. Kalau kalian juga merasa bingung, boleh juga ditanyakan tentang apa yang sedang kalian bingungkan ke saya gitu ya.
Oke, sebentar ya, kalau itu bentar. Ya, jadi teman-teman di sini kan ada video nih. Habis ini kita akan, oh ya sebelumnya boleh berbagi dulu semuanya. Ya. Jadi kita bakal ikutin gerakan yang ada di kepala ini ya. Kita mulai. Jadinya dari teman-teman. Oke, mungkin masalah jadinya ya. Baik, sekali lagi ya teman-teman, semoga jaringannya mendukung. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Jadinya ada macam-macam itu. Kita aja boleh kita bagi. Baik teman-teman, jadi pada hari ini kita akan melakukan sesi bimbingan bertemakan kesehatan mental ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ini saya akan ya masing-masing dari kalian nanti boleh jawab bergantian gitu. Bebas di sini nggak perlu merasa takut atau mungkin takut salah atau gimana pun karena di sini tidak ada yang menghakimi dan kalian bebas untuk mengungkapkan apapun di sini. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, menurut kalian apakah kita harus selalu dalam keadaan yang kuat dan baik-baik aja di depan orang? Mungkin bisa bergantian ya. Ada yang mau duluan jawab? Boleh? Boleh. Oh boleh. Jadi menurut Mbak ini apakah kita sebagai makhluk sosial nih, apakah kita harus selalu terlihat kuat dan baik-baik saja di depan orang? Kalau menurut saya tidak sih, karena ada kalanya kita juga capek, nggak seharusnya kita selalu ingin baik-baik aja di depan orang ini. Karena ada kalanya juga kita capek sama mungkin kita atau sesuatu yang masalah keluarga atau teman atau di oke baik. Jadi menurut Mbak Novi, terima kasih ya teman-teman. Jadi ini kita tuh nggak harus selalu terlihat kuat gitu dari mana-mana karena ada orang yang juga kita merasa capek, ada masalah dari mana keluarga gitu. Ada selanjutnya mungkin ada yang mau yang mana ini mau sih tidak boleh
masalah gitu. Jadi dia tuh kayak mungkin sebenarnya dia tuh nggak mau cerita kalau misalnya lagi capek, tapi ternyata dia tuh ngerasa nggak enak gitu, dia nggak enak untuk menceritakan keluh kesah dia, padahal mungkin sebenarnya kalau misalnya diungkapkan bisa lebih buat lega gitu ya. Tapi kenapa sih kok ada beberapa orang, atau mungkin kalian juga pernah mengalami nih, kayak kalian tuh mau cerita ke seseorang tapi kalian terendam itu kan? Ada yang mau nanya? Oh, mau nanya ya? Jadi saya itu karena si orang tersebut kalau dari sudut pandang saya itu kayak merasa bahwa masalahnya dia itu nggak sebesar masalah dari orang lain gitu. Jadi dia tuh merasa kayak nggak, aku mau cerita nggak enak soalnya ini menurutku permasalahannya nggak begitu besar, masih ada permasalahan orang lain yang lebih besar daripada ini. Oke, baik, terima kasih kebetulan. Tadi kita tuh merasa kayak mungkin kita nganggapnya masalah kita tuh kayak sepele gitu ya, kan sepele masalah kita sendiri gitu. Jadi kita merasa kayak mungkin ini masalah kita nggak terlalu berat, jadi aku nggak perlu berikan itu ke orang gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman perlu kalian ketahui bahwa nggak apa-apa gitu kalau misalnya mau cerita ke teman-teman dekat atau ke orang terpercaya gitu ya. Kalian bisa menceritakan keluh kesah kalian, mungkin dari situ kalian bisa sedikit lebih lega gitu ya setelah menceritakan itu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih ya, ini santai aja ya, pertanyaan juga nggak ada soal bener kok. Kita akhirnya santai aja. Kalian juga boleh kalau saya hidupnya nggak nyaman, mungkin boleh cari posisi yang nyaman dulu sebelumnya. Jadi selanjutnya itu akhir-akhir ini mungkin ada beberapa hal atau satu hal yang membuat kalian tuh benar-benar merasa sedih gitu, kayak merasa kalian tuh gak enak hati gitu. Apapun, mungkin akhir-akhir ini ada yang hal yang membuat kalian merasa seperti itu, kayak merasa tidak percaya diri mungkin, atau kalian merasa ya intinya yang membuat kalian itu tidak baik-baik saja gitu. Mungkin ada, bisa disampaikan mulai dari bagian itu.
menambah energi kita gitu ya. Oke, bagus banget. Lanjut bareng kita coba ya. Baik, sebenarnya hampir sama ya. Oh, ada lagi. Untuk bakat ini saya juga main sama semuanya. Terus kita juga cerita sampai malam sama teman saya juga. Ini kita ceritanya juga malam kayak cerita ya sama terus kita mau jalan kemana gitu sih, mau cari keluar
lagi ada kabar. Karena saya tuh tipikal orang kalau ibaratnya sampai ke kos itu saya menyanyi ada waktu nggak, ada tugas nggak, biasanya saya tuh kerja banget kalau saya buat saya bekerja banget sambil nonton Netflix, itu sambil beli makanan gitu. Jadi saya tuh suka komunikasi sama orang biar perasaan ingin pulang saya tuh kayak kembali. Karena kan kalau saya telepon atau chat sama orang saya tuh saya merasa kurang karena saya suka fisik sama teman gitu. Oke. Jadi untuk kalau misalnya homesick ya, karena kalau misalnya kita kayak berada di pelatihan ya dari rumah dan juga kita merantau itu pastinya mengalami homesick gitu ya. Yang tadi kita mendapatkan kehangatan, kenyamanan dari keluarga kita waktu di perantauan, jadi dari lagi jadi merasa sepi gitu ya. Dan salah satu hal yang harus kita syukuri adalah memiliki teman atau orang-orang yang baik di lingkungan baru kita, karena itu sangat membantu dan berpengaruh juga untuk kita karena kita juga dari keluarga gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti orang-orang sekitar kita atau teman-teman kita yang bisa membantu gitu. Jadi baik teman-teman, karena kita tadi sudah membahas tentang masalah dan bagaimana cara kalian menghadapi. Nah, jadi saya ingin mengapresiasi dulu untuk kalian. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini dan kita sadar dari kita sharing tadi ya, jadi kita sadar bahwa sekarang itu memiliki masalah masing-masing dan kita juga perlu menghargai bagaimana cara orang itu menyelesaikan masalahnya, dan juga dari sekarang kita juga tidak boleh menyepelekan perasaan orang lain dan kita juga harus saling menguatkan gitu ya. Nah selanjutnya, apa menurut kalian ini kesehatan mental itu penting bagi kita? Penting nggak? Penting ya. Benar banget. Jadi mungkin kadang-kadang kita merasa gitu kalau misalnya kesehatan mental itu nggak terlalu penting karena mungkin tidak terlihat secara langsung gitu ya. Namun perlu kita ketahui bahwa kesehatan mental merupakan hal yang terpenting gitu untuk kita jaga, karena kita juga melakukan kegiatan sehari-hari itu berpengaruh, kesehatan itu sangat berpengaruh dalam apa yang kita lakukan setiap hari dan juga menentukan bagaimana keadaan kita saat itu. Mungkin karena kalian banyak tugas, mungkin jauh dari keluarga dan beberapa masalah, dan mungkin kalian sempat menyepelekan ya beberapa kali gitu. Namun mulai saat ini kalian harus sadar bahwa untuk menjaga kesehatan mental itu sangat penting gitu ya. Jadi yang pertama itu kalian juga harus mengenali diri kalian sendiri ya, seperti yang ada di gambar. Pertama kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Kalian harus tahu kapan harus berhenti untuk melakukan kegiatan gitu ya. Kalian juga harus memahami apa yang seharusnya saya lakukan dan seharusnya tidak saya lakukan, dan tidak apa-apa untuk menjadi tidak baik-baik saja. Kalian harus tetap menjadi diri sendiri. Kalian jika memang kalian merasa capek atau merasa kehabisan energi, kalian tidak apa-apa untuk beristirahat sejenak, dan kalian tentunya tapi jangan menyerah ya, karena mungkin kita semua juga perlu waktu untuk memberhentikan dulu pikiran dan kegiatan kita demi kesehatan mental kita. Kemudian selanjutnya
online gitu kan, dari sekarang mungkin pelan-pelan untuk belajar untuk menjaga perasaan kita sendiri. Kita juga berhak untuk dihargai dan juga kita berhak untuk mengatakan tidak gitu ya. Mungkin di sini ada nggak yang mempraiser kayak enakan gitu sama orang? Oh iya, ada ya tentunya ya. Jadi pelan-pelan mulai dari sekarang kita pelan-pelan untuk bisa menolak gitu ya penggunaan tolong dari orang lain agar itu demi kesehatan mereka kita sendiri, demi perasaan kita sendiri. Kemudian selanjutnya ada tumbuh bersama, karena teman-teman perlu kita ketahui bahwa sukses itu bukan aku, tapi sukses itu kita. Tidak ada salahnya untuk selalu support gitu ya orang-orang sekitar. Tidak harus keluarga atau pasangan, kadang juga teman juga bisa memberikan support system untuk kita gitu ya. Jadi jangan hanya katakan tentang apresiasi dan support gitu, karena sekecil apapun tindakan kita mungkin bagi kita itu hanya tindakan sepele, mungkin kayak memberi semangat ya untuk hari ini, mungkin bagi kita itu sepele, namun pastinya banyak orang juga menganggap bahwa kata-kata semangat itu merupakan sebuah afirmasi yang sangat positif bagi dia. Kata-kata semangat itu juga bisa menambah motivasi dia untuk melakukan kegiatan pada hari itu, bahkan atau untuk beberapa hari selanjutnya dia memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan atau mencapai apa yang dia inginkan gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya nih, setelah kita melakukan sesi bimbingan ini, apakah ada hal baru atau hal yang sebelumnya kalian tidak sadari menjadi kalian sadari? Mungkin kalian menyadari bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Kalian juga menyadari bahwa kesehatan mental ini juga penting, atau kalian juga menyadari bahwa apa yang kalian atau mungkin kalian lebih mengenali diri sendiri yang sebelumnya kalian ini kayak merasa kalian tidak tahu, namun dari sesi bimbingan ini kalian merasa oh ternyata aku seperti ini, oh ternyata seperti ini. Apakah ada? Oh boleh. Mengatakan tidak gitu ya. Terima kasih yang Mbak Novi, saya apresiasi juga dan karena sekarang kita semua sudah sadar ya bahwa mengatakan tidak itu terkadang penting juga untuk menjaga perasaan dan kesehatan kita ya. Kadang kita itu nggak harus selalu terlihat baik gitu di depan orang, padahal kita juga perlu memikirkan perasaan kita sendiri gitu. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Boleh? Terima kasih. Dari awal saya merasa diri saya kurang mengalami seperti teman-teman. Kemudian saya kehilangan rasa seperti saya yang awalnya saya pendam itu cerita-cerita bersama suku saya. Nah dari situ mungkin saya bisa ceritain lebih luas lagi dengan suku saya, karena di masa kemarin itu ada beberapa hal yang mungkin belum saya ceritakan semuanya. Kemudian mungkin saya bisa cerita-cerita sama suku saya kemarin, kayak karena ada sesuatu yang berubah dari saya bisa tanya-tanya tentang kayak pengalaman kuliah yang bisa saya lakukan ke depannya itu seperti apa, dan kita juga bisa ketemu bersama gitu, kayak kita sharing tentang pengalaman dia yang udah dia jalani, terus rekomendasi saya. Baik, iya benar banget ya. Jadi poin-poin di depan ini penting semua ya. Tadi bisa menambah dari sudah bersama itu penting karena terkadang kita itu hanya butuh didengar gitu ya. Karena kalau cerita mungkin dengan
sebenarnya kalau ibu membagikan kertas dan penanya, di sini saya akan menjelaskan. Jadi di sini saya minta masing-masing dari kalian itu untuk menggambar tangan 5 jari ya, menggambar tangan ditempelin aja di kertas. Nanti kalian gambar 5 jari kalian dan nanti akan berbentuk seperti ini. Ini ya. Nah, jadi nanti di masing-masing dari jari-jari itu bakal kalian isi sesuatu. Jadi yang pertama, itu yang di bagian jempol itu nanti kalian isi seseorang yang paling kalian syukuri keberadaannya. Jadi kalau misalnya kalian merasa ada seseorang yang menurut kalian itu sangat berpengaruh dan kalian itu sangat bersyukur bahwa orang itu hadir di kehidupan Anda gitu ya. Kemudian yang ditunjuk itu ada kesempatan yang kalian miliki sekarang. Jadi kalian tuh mungkin saat ini ada kesempatan yang kalian miliki, seperti kalian bisa menempuh pendidikan di sebuah instansi yang sangat kalian inginkan dari dulu. Jadi dari sini kalian bisa mengenali cita-cita kalian dengan lebih mudah dan juga kesempatan apapun yang kalian miliki saat ini gitu ya. Kemudian untuk yang menjadi tengah, ada sesuatu yang sering aku anggap sepele. Jadi mungkin ya, contohnya kayak kesehatan. Kalian mungkin ada beberapa orang itu yang menganggap bahwa kesehatan itu tidak terlalu penting ya. Kalian sering menyepelekan, kalian mungkin pola makan, pola hidupnya itu berantakan. Jadinya kalian tuh kayak mungkin kan juga ada yang jarang minum air putih nih. Jadi kalian itu kayak merasa minum air putih itu tidak terlalu penting. Jadi intinya kalian menyepelekan hal itu gitu ya. Kemudian ada pencapaian kecil belakangan ini. Jadi untuk yang menjadi manis, kalian isi untuk pencapaian apa yang sudah kalian alami atau capai belakangan ini. Kemudian yang menjadi penting adalah satu hal kecil yang bikin tersenyum hari ini. Mungkin ada sesuatu, mungkin kalian mendapatkan reward dari teman kalian, atau kalian berhasil membeli sesuatu yang sudah kalian inginkan sejak lama itu boleh. Jadi sekarang ini seseorang yang paling aku syukuri dulu ya, yang jempol udah semua belum? Sudah. Oke. Ini ya, sampai aja ya Pak. Nanti untuk selanjutnya saya jelasin lagi ya. Kita sekarang selesai dulu yang jempol. Apakah berarti sudah selesai jempol? Belum. Oh belum. Nanti kalau udah selesai jempol, saya bisa jelasin untuk cukup bikin dulu selanjutnya. Apakah yang jempol udah semua? Nah, selanjutnya yang menunjuk tadi ada kesempatan yang aku miliki sekarang. Waktunya 10 detik ya. Baik, selanjutnya yang jadi tengah ya. Jadi tengah itu sesuatu yang sering apa sepele. Singkat saja ya teman-teman. Nulisnya singkat saja. Mengenai waktu sudah habis ya. Sudah? Selanjutnya jadi manis ada pencapaian kecil belakangan ini. Baik, lanjut yang menjadi terjadi ada satu hal kecil yang jadi tersembunyi.
sesi kita pada